Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Memiliki tubuh yang besar, sayapnya kuat dan lebar, bisa terbang dengan cepat dan stabil, paruhnya bengkok dan tajam, penglihatannya sangat tajam, kakinya dilengkapi cakar tajam, membuat elang menjadi salah satu burung pemangsa yang paling ditakuti. Elang atau eagle adalah jenis burung pemangsa yang pastinya dikenali banyak orang. Ada sekitar 74 jenis elang, tersebar di berbagai belahan bumi. Sebagian besar hidup di Asia, Eropa, dan Afrika, sementara yang lain mendiami benua Amerika dan Australia. Beberapa jenis elang yang sangat dikenal adalah elang potak yang kepalanya putih, elang martial penghuni sub-Sahara, elang Filipina yang terancam punah, elang emas yang menjadi lambang dari beberapa negara, dan lain sebagainya. Sebagai tambahan informasi, elang terkecil adalah Great Nicobar Sharpen Eagle. Sementara jenis terbesar adalah elang laut Steller. Elang terkuat adalah elang harpi. Salah satu elang purba yang disebut sebagai elang raksasa adalah elang khas. Elang masuk dalam keluarga Acipitidae, masih berkerabat dekat dengan burung hawk, kits, harriers, dan beberapa jenis burung pemakan bangkai. Semua jenis burung ini adalah pemangsa dan ditakuti oleh hewan lainnya. Dalam video ini, admin akan mencoba untuk membagikan informasi tentang kemampuan elang dalam memburu berbagai jenis mangsa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Berbeda dengan burung lain yang menangkap ikan dengan paruhnya. Elang menangkap ikan di dalam air menggunakan cakar tajam di kakinya. Mereka mengangkat ikan besar dari dalam air dan membawanya ke daratan. Saat berburu ikan, elang mengintai dari atas. Penglihatannya yang tajam membuat mereka mampu untuk melihat keberadaan ikan di dalam air yang sedang mendekati permukaan. Ketika target sudah terkunci, elang terjun ke dalam air, menangkap ikan dengan kakinya. Elang sendiri bisa berenang dengan baik di permukaan air. Mereka tidak perlu takut tenggelam. Setelah ikan menyerah, elang akan membawanya ke daratan dan lalu memakannya. Elang bisa memburu ular laut dan ular di daratan. Padahal ular yang diburu adalah jenis yang berbisa. Sementara elang tidak punya daya tahan terhadap bisa ular. Lalu, bagaimana mereka menghindari gigitan ular berbisa? Elang memanfaatkan kakinya untuk menangkap ular. Mereka punya kemampuan khusus untuk menahan ular agar tidak bisa melakukan gigitan. Lagi pula, elang cukup terlindungi karena kakinya memiliki kulit yang keras dan tubuhnya juga terlindungi oleh bulu tebal. Ular bisa saja menyerang elang, dan jika saja ular sampai menggigit elang, maka itu jadi masalah bagi para elang. Biasanya, elang yang memburu ular dikelompokkan jadi satu. Ciri khas mereka adalah kaki yang panjang dengan kulit yang keras. Seperti halnya king cobra yang memangsa ular lain, elang juga sering memburu burung lain. Mereka adalah teror yang nyata bagi para burung yang sering diburu oleh para elang. Hampir semua burung akan kabur saat elang ada di dekatnya. Elang bisa menangkap berbagai jenis burung, baik di daratan, di dalam air, maupun di udara. Mereka punya kemampuan yang hebat dalam memburu mangsa yang sejenis dengannya itu. Kambing liar yang biasanya hidup di gunung menjadi salah satu mangsa elang. Meski ukurannya besar, tapi para elang mampu memburu dan mengalahkan para kambing. Elang memaksimalkan kemampuan terbang dan cakaran kakinya. Teknik berburu elang saat mengalahkan kambing memang cukup mengerikan. Elang sepertinya agak kesulitan untuk mengalahkan kambing besar, sehingga tak jarang elang menyeret kambing itu dan menjatuhkannya dari atas tebing. Elang pernah terlihat memburu babi hutan, biasanya yang berukuran kecil. Elang mampu mengejar kecepatan babi hutan berkat kemampuan terbangnya.
Dari udara, elang menangkap babi dan mencengkeramnya dengan kuat. Elang agak kesulitan untuk mengalahkan babi. Selain kekuatan mereka yang cukup besar, babi itu juga bisa saja memberontak dan membuat elang kesulitan untuk menahannya. Salah satu mangsa greget yang mampu dikalahkan elang adalah kura-kura. Elang bisa saja menangkap kura-kura dengan mudah karena mereka tidak bisa berlari cepat. Tapi masalahnya, kura-kura punya cangkang keras yang melindunginya. Biasanya, elang akan menjatuhkan kura-kura dari atas agar menghantam bebatuan, sehingga cangkang kerasnya hancur. Tapi tak jarang, elang memanfaatkan paruh tajamnya untuk menembus tubuh kura-kura itu. Elang mencari bagian tubuh kura-kura yang lunak. Mereka memakan kura-kura tanpa menghancurkan cangkangnya. Sloth adalah hewan yang lambat dan mereka sering jadi sasaran bagi para pemangsa, termasuk elang. Beberapa kali, elang terlihat memburu sloth di atas pohon. Elang harpi adalah jenis yang sering memburu sloth. Mereka bisa dengan mudah mengalahkan sloth, mengingat pergerakannya yang cukup lambat. Tapi, ukuran sloth juga lumayan besar, sehingga tak jarang elang agak kesulitan untuk mengangkatnya. Ditambah, sloth bisa saja menyerang balik menggunakan cakarnya. Elang yang memburu kelinci adalah sebuah pemandangan yang khas. Kelinci yang keluar dari lubang sarangnya akan bergerak di permukaan. Dan hal itu menarik perhatian elang yang tengah mengawasi dari atas. Elang akan meluncur dan terbang cepat ke arah kelinci. Ketika kelinci itu sadar bahwa ada elang yang mendekat, ia akan berlari secepat mungkin. Tapi elang langsung meluncur dan menangkap kelinci itu. Jika sudah tertangkap, biasanya kelinci tidak punya kesempatan kabur dan akan menjadi mangsa bagi para elang. Kelinci merupakan salah satu mangsa yang paling sering diburu oleh elang. Bisa dibilang, kelinci adalah mangsa yang mudah bagi elang. Ada beberapa bukti yang memperlihatkan elang tengah memburu kucing. Admin tidak akan menampilkan detail perburuan ini, karena itu adalah pemandangan yang tidak mengenakan. Kucing berukuran kecil kesulitan untuk melawan dan kabur, karena cengkeraman kaki elang yang kuat. Bukan hanya memangsa rusa kecil, elang juga memburu rusa dewasa. Burung yang satu ini memang buas dan berbahaya. Mereka mampu mengalahkan rusa dengan cengkeraman kaki yang dilengkapi dengan kuku tajam dan lalu mematuk rusa dengan paruhnya. Ada pemandangan yang luar biasa ketika seekor elang berada di punggung rusa. Elang itu mencengkeram rusa dengan kuat sembari terus mencapiknya. Sementara rusa itu tetap berdiri dengan tegak dan berjalan menahan sakit. Sepertinya para rusa cukup kesulitan untuk menghadapi elang, apalagi jika rusa itu berukuran kecil. Penglihatan elang sangat tajam. Mereka bisa melihat mangsanya bergerak meskipun dari jarak yang jauh. Bahkan jika mangsa itu berukuran kecil sekalipun. Tikus yang punya ukuran kecil masih terpantau oleh elang dari kejauhan. Para tikus bisa bergerak cepat, tapi para elang mampu menangkap dan mengalahkan tikus dengan cukup mudah. Seperti halnya kelinci, tikus juga jadi salah satu mangsa yang paling sering diburu oleh elang. Elang Filipina mendapat julukan sebagai elang pemakan monyet. Hal itu karena elang jenis ini sering terlihat memangsa monyet. Biasanya, elang akan memburu monyet kecil yang ada di pohon. Mereka menyerang dan menangkap monyet, membawanya ke sarang atau tempat lain yang lebih aman untuk dimakan. Elang bisa dibilang cukup ditakuti oleh para monyet. Bahkan, seekor elang yang terluka parah pernah terlihat dikeroyok oleh sekelompok monyet, tapi elang itu masih bisa mengimbangi serangan dari para monyet. Mangsa elang sangat beragam, tergantung habitat dan jenis mereka. Elang bisa memburu mangsa kecil, mangsa berukuran sedang, mangsa besar, dan bahkan mangsa yang berbahaya sekalipun. Senjata utama elang saat berburu mangsa adalah kakinya yang kuat dengan cakar tajam dan cengkeramannya yang mematikan. Ketika mangsa sudah ada di kakinya, mereka akan kesulitan untuk melepaskan diri
karena elang menindih mangsanya sembari menusukkan kuku tajamnya. Biasanya, elang akan membawa mangsanya ke sarang dan memakannya bersama anggota keluarganya. Tapi jika mangsanya berukuran besar, maka elang itu akan memotong mangsanya terlebih dahulu sebelum mengangkatnya ke atas sarang. Jadi jangan heran jika elang terlihat membawa potongan tubuh mangsanya ke dalam sarang. Itulah beberapa mangsa yang berhasil diburu oleh para elang. Jika ada mangsa yang belum masuk dalam daftar ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.